Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih membahas bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas sifat akar-akar persamaan kuadrat, kemudian sifat diskriminan dalam menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menggunakan sifat akar persamaan kuadrat dalam penyelesaian soal. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan diskriminan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and share terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa menurut agama kita masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan kita mengerti sehingga kita dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik pula. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sifat akar-akar persamaan kuadrat. Kita masih ingat bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini ada nilai A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Menyelesaikan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari berarti mencari nilai X, yaitu X1 dan X2 yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada 3 cara yang sudah kita pelajari, ada dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat, dan dengan rumus ABC. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ketiga-tiganya bisa dipahami dengan baik, sehingga memudahkan kita dalam mempelajari materi-materi berikutnya. Kemudian jika akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 dan X2 yang kita peroleh tersebut disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat tersebut, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Jika X1 sama dengan 5 merupakan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus m tambah 5x min 10 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah m plus 5, dan C-nya adalah min 10. Tentukan nilai m dan akar lain dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah nilai m dan akar lain dari persamaan kuadrat tersebut. Akar lain di sini maksudnya X2 ya. X2 karena X1-nya sudah ada. Jika X1 sama dengan 5 merupakan akar persamaan kuadrat, artinya jika X1 atau 5 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan menghasilkan nilai 0. Nanti berapa AM-nya? Kita coba ya. Nah, di sini penyelesaian. Jika akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2 tersebut dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini yang ada X1 adalah akarnya, maka X1 kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini hasilnya harus 0. Maka X-nya kita ganti dengan 5, karena X1-nya sama dengan 5, maka nilai X yang ada di sini kita ganti dengan 5. Jadi 3X kuadrat menjadi 3, 5 kuadrat. M tambah 5X, berarti M tambah 5 dikali 5 dikurang 10. Nah, di sini ada perkalian ya, artinya 5 dikali M, kemudian 5 dikali 5. Nah, kita kalikan. 5 kuadrat adalah 25. 5 dikali M, 5M. 5 dikali 5, 25 min 10. Kemudian kurungnya kita buka, ini adalah penjumlahan, dan yang depan ini kita kalikan. 5 kali 25 adalah 75, tambah 5M, tambah 2M. Karena ini tinggal buka kurung saja, karena dalamnya ada penjumlahan. Kemudian kita sederhanakan lagi, 75 dengan 25 ini kita bisa gabung. 75 ditambah 25 adalah 100. 100 dikurang 10 sama dengan 90. Jadi hasilnya di sini 5M tambah 75 tambah 25 dikurang 10 sama dengan 0.
Maka 5M tambah 90 sama dengan 0. 90-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif. 5M, 5 kali M, M-nya kita pindahkan jadi pembagi. Min 90 dibagi 5. M-nya adalah min 18. Jadi nilai M adalah min 18. Ini tentukan nilai M, berarti M-nya sudah ketemu, jawabannya adalah min 18. Kemudian cari akar yang lain. Nah, akar yang lain berarti kita harus mensubstitusikan nilai M. Nilai 18 ini, min 18 ini ke dalam persamaan ini. Jadi M-nya kita diganti dengan min 18. Kemudian min 18 tambah 5 adalah min 13X ya. Jadi min 13 kali plus jadi min 13X. Ini adalah persamaan kuadrat. Maka kita cari akar-akarnya, boleh dengan memfaktorkan, boleh dengan melengkapi kuadrat, dan boleh dengan rumus ABC. Maka di sini untuk menggunakan rumus ABC kita tentukan dulu A-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah min 13, dan C-nya adalah min 10. Maka kita gunakan di sini rumus ABC, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau kita menggunakan rumus, tulis dulu rumusnya yang lengkap ya, supaya nanti ke bawah kita tinggal mengikuti saja. Maka kita masukkan angkanya, B-nya min 13, berarti min 13. Ini min 13 kuadrat, min 4 dikali A, A-nya 3, dikali C, C-nya min 10. Kemudian 2 dikali A, 2 dikali 3. Kita hitung, min kali min plus, jadi plus 13. Min 13 kuadrat, 169. Min 4 kali 3, min 12. Min 12 kali min 10. Ini min kali min plus, jadi plus 120 dibagi 6. Maka kita sederhanakan yang di dalam kurung, yang di dalam akar, 169 ditambah 120, ini adalah 189 ya. Ini jumlahnya harusnya kita jumlahkan di sini 189. Ini 189 ya. 289. Nah, akar 289 adalah 17 ya, 17. Jadi X12-nya adalah plus 13 plus minus 17, karena akar berarti sini plus minus. Maka kita cari X1-nya adalah yang plus 13 ditambah 17 dibagi 6. Dan X2-nya adalah yang min 13 dikurang 17 bagi 6. X1 13 tambah 17 30 bagi 6. X1-nya adalah 5. 5 itu yang depan tadi sini ya, X1 sama dengan 5. Kebetulan X1-nya 5. X2-nya 13 dikurang 17 adalah min 4. Min 4 dibagi 6 disederhanakan jadi min 2 per 3. Jadi 5-nya sudah ada di sini ya. Maka akar yang lain adalah min 2 per 3. Jadi akar yang lain adalah min 2 per 3. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, kalau ada rumusnya, penulisan rumus dulu, baru nanti di bawah tinggal mengikuti angkanya. Contoh yang kedua, salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus m dikurang 6x dikurang m kuadrat sama dengan 0 adalah 3. Nah, ini kita anggap sebagai x1-nya ya. Tentukan nilai m yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi sama ini caranya. Jadi salah satu akar berarti adalah 3, berarti ini kita anggap sebagai x1. X1-nya kita masukkan ke dalam persamaan, harus menghasilkan 0, harus sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan 3, maka 3 di sini 3 kuadrat, sini 6 dikali 3 ya, 6 dikali 3 dikali M, 3 dikali min 6. M-nya tetap. Jadi X-nya tidak ada lagi di sini. Kita kalikan 3 kuadrat 9 ya. 9 M dikali 3, 3M, M dikali min 16, min 18 kurang M kuadrat. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini 18, 3M, min 18, min M kuadrat. Nah, di sini 18 positif dengan 18 negatif, ini habis ya.
Karena 18 diambil 18 habis. Yang tinggal adalah 3M dikurang M kuadrat. Nah, ini kita faktorkan. M-nya kita keluarkan 1. Jadi yang tinggal 3 dikurang M. Nah, kalau kita kalikan kembali, M dikali 3 hasilnya 3M. M dikali min M jadi M kuadrat. Maka ini adalah perkalian faktor ya, artinya M1 sama dengan 0 dan 3 dikurang M sama dengan 0. Jadi ini M sama dengan 0 dan 3 dikurang M sama dengan 0. Ini sudah kita anggap sebagai M1 karena memang tidak ada bilangannya. Maka yang ini kita sederhanakan. 3 dikurang M sama dengan 0, maka M-nya adalah M-nya negatif, kita pindahkan ke kanan jadi positif. Ini kita anggap sebagai M2. Jadi nilai M ada 2, yaitu 0 dan 3. Jadi nilai M yang memenuhi adalah 0 dan 3. Kalau tidak yakin, ya silahkan dicoba. Demikian untuk menentukan nilai M dari sebuah persamaan kuadrat jika salah satu akarnya diketahui, jadi tinggal memasukkan nilai X-nya saja. Ini contoh yang kedua, kita lanjutkan diskriminan. Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akar. Maksudnya banyak akarnya ada berapa dan jenis akar persamaan kuadrat ya. Bila persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini ada B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC inilah yang disebut dengan diskriminan. Ya. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya diskriminan. Jika diskriminannya negatif, maka akarnya tidak bisa dicari, tidak bisa diselesaikan karena tidak ada akar bilangan negatif. Nah, di sini kita mau menggunakan sifat diskriminan dalam menentukan jenis akar ya. Inilah rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC, min 4 kali AC ya. Bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like and share untuk memotivasi dalam pembuatan video berikutnya. Baik, untuk hubungan antara diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ini diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminannya ada 3 kemungkinan. Patokannya adalah 0. Ya. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka mempunyai 2 akar real yang berbeda, yaitu ada X1 dan ada X2, dan tidak sama. Itu kalau diskriminannya lebih dari 0. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar. Jadi nanti nilai X1-nya sama dengan X2. Jika diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif, ini berarti tidak memiliki akar real atau imajiner ya. Jadi tidak bisa dicari X1 dan X2-nya, tidak memiliki akar real. Inilah jenis-jenis akar persamaan kuadrat jika dihubungkan dengan diskriminannya. Jadi ada 3 kemungkinan, bisa lebih besar dari 0 diskriminannya, berarti mempunyai 2 akar real yang berbeda. Bisa sama dengan 0 diskriminannya, berarti mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar. Nanti nilai X1-nya pasti sama dengan X2. Jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Ini sifat yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soalnya. Baik, kita lanjutkan. Contohnya, tentukan diskriminan. Nah, ini dari persamaan kuadrat berikut. Nah, di sini hanya menentukan diskriminannya saja. Diskriminan tadi adalah B kuadrat min 4AC. A-nya berapa di sini? A-nya adalah 3, B-nya adalah min 12, dan C-nya 0. Ya. Maka kita kalau ada rumusnya, tulis dulu rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya. Min 12 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 0. Maka 144 dikurang 0 itu 144. Jadi diskriminannya 144. Ini artinya lebih besar dari 0 ya. Kalau ditanyakan jenis akarnya nih ada 2 akar real yang berbeda. Yang B sama, kita tentukan dulu ABC-nya, A-nya 2, B-nya min 2, dan C-nya 12. Maka diskriminannya adalah
min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 12. Maka hasilnya 4 dikurang 96 adalah min 92. Nah, ini lebih kecil dari 0. Diskriminannya min 92 lebih kecil dari 0. Kalau kita lihat yang tadi berarti tidak mempunyai akar real. Ya, tidak ada X1 dan X2-nya, tidak punya. Yang C, ini juga diskriminannya dulu kita cari. Biasa tuliskan dulu rumusnya. A-nya adalah 1 ini, B-nya adalah min 12, dan C-nya adalah 36. Maka kita masukkan ABC-nya ke dalam rumus. Min B, B kuadrat, min 12 kuadrat, dikurang 4, A-nya 1, C-nya 36. Min 12 kuadrat, 144. 4 dikali 1 dikali 36 juga 144. Berarti D-nya sama dengan 0. Jadi diskriminannya 0. Kalau ditanyakan jenis akarnya, berarti ini mempunyai dua akar real yang sama, di mana X1 sama dengan X2. Kita lanjutkan, karena di sini yang ditanyakan hanya diskriminannya saja, inilah diskriminannya masing-masing ya. Yang ditanyakan adalah diskriminannya saja. Kita lanjutkan, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut tanpa terlebih dahulu menentukan akar-akarnya. Jadi tanpa terlebih dahulu mencari akar-akarnya. Nah, di sini tadi kita sudah punya rumus diskriminan, maka rumus diskriminan itulah yang akan kita gunakan untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita bisa melihat dari nilai diskriminannya. Maka yang kita cari adalah nilai diskriminannya. Yang pertama, diskriminannya ini B kuadrat min 4AC, A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 14. Maka kita masukkan 3 kuadrat 9, min dikali min plus 4 kali 2, 8, 8 kali min 8 kali 14, berarti 112. Ya. 112 ditambahkan, maka 121. Maka diskriminannya lebih dari 0, maka mempunyai dua akar real yang berbeda. Karena yang ditanyakan tentukan jenis akar, maka mempunyai dua akar, jenis akarnya adalah dua akar real yang berbeda. X1 tidak sama dengan X2. Kenapa ini? Karena diskriminannya lebih besar dari 0, yaitu 121. Kemudian yang B, kemudian kita cari diskriminannya. B-nya adalah 3, 4 kali A-nya adalah 2, C-nya juga 4 ya. Maka kita masukkan angkanya 9 dikurang 48, berarti min 39, berarti negatif ini ya. Diskriminannya berarti lebih kecil dari 0. Maka jenis akarnya adalah tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Kemudian yang C, kita masukkan ke dalam rumus diskriminannya. A-nya adalah 4, B-nya min 12, C-nya 9. Maka 12 kuadrat dikurang 4 kali 4 kali 9. Jadi 144 dikurang 144 adalah 0. Diskriminannya 0, maka memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Jadi di sini jenis akarnya adalah dua akar real yang sama atau kembar. Demikian untuk menentukan jenis akar kuadrat, kita cukup menentukan mencari diskriminannya saja. Setelah itu baru kita tentukan jenis akar-akarnya. Bisa dipahami ya. Kalau kurang bisa dipahami ya nanti bisa diputar kembali. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, persamaan kuadrat PX kuadrat tambah 2 dikurang 2P X tambah P sama dengan 0. Mempunyai dua akar yang berbeda, tentukan nilai P. Nah, di sini dikatakan persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang berbeda. Dua akar yang berbeda berarti masih menggunakan diskriminan ya. Mempunyai dua akar yang berbeda, berarti diskriminannya harus lebih besar dari 0. Nah, itu syaratnya. Maka dari persamaan ini kita tentukan dulu A-nya adalah P, B-nya adalah 2 min 2P, dan C-nya juga P. Agar mempunyai dua akar yang berbeda, maka syaratnya adalah diskriminannya harus lebih dari 0.
Maka D-nya sama dengan 0, D-nya lebih besar dari 0. D itu diskriminan, B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kita masukkan A-nya, B-nya adalah 2 dikurang 2P, ya, kuadrat. 4, ini A-nya adalah P, C-nya juga adalah P. Maka ini kita kuadratkan. 2 dikurang 2P, kita sudah bisa memfaktorkan, ya. Berarti 2 dikurang 2P dikali 2 dikurang 2P. Hasilnya adalah 4 dikurang 8P tambah 4P kuadrat. Min 4 dikali P menjadi 4P kuadrat. Min 4P kuadrat. Kemudian kurungnya kita buka. Jadi 4 dikurang 8P tambah 4P dikurang 4P kuadrat. Nah, di sini ada 4P positif, ada 4P kuadrat yang negatif, ya. Berarti di sini 4P yang positif dengan 4P yang negatif habis, ya. Karena di sini positif dengan negatif. Yang tinggal adalah 4 dikurang 8P lebih besar dari 0. Maka 4-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 4. Min 8P lebih besar dari min 4. Kita lanjutkan, 8-nya kita pindahkan lagi ke kanan. Maka min P lebih kecil. Nah, di sini, ya. Sini kebanyakan yang salah. Di sini min 8P lebih besar dari min 4. Di sini menjadi P lebih kecil dari min 4 per min 8. Ketika dibagi dengan bilangan negatif, artinya negatif ini adalah min 8, ya. Maka tandanya harus dibalik. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Itu bareng, ya. Ketika dibagi negatif, tandanya otomatis harus dibalik. Di sini kan lebih besar. Nah, di sini menjadi lebih kecil. Negatif dibagi negatif positif, 4 dibagi 8 setengah. Jadi P-nya adalah setengah. Nah, di sini tentukan nilai P. Jadi P-nya adalah P-nya lebih kecil dari setengah supaya mempunyai dua akar yang berbeda. Itu, ya, jawabannya P-nya lebih kecil dari setengah agar mempunyai dua akar yang berbeda. Bisa dipahami, ya? Di perlahan-lahan. Contoh yang keempat, hitunglah nilai M yang memenuhi persamaan kuadrat MX kuadrat tambah 2MX tambah 3M dikurang 8 sama dengan 0 agar memiliki akar yang sama atau kembar. Agar memiliki akar sama atau kembar, maka di sini diskriminannya harus sama dengan 0, ya, karena agar supaya memiliki akar yang sama atau kembar. Kita tentukan dulu A-nya adalah M, ya, kemudian B-nya adalah 2M dan C-nya adalah 3M min 8. Nah, agar memiliki dua akar yang sama atau kembar, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Ini D-nya sama dengan 0, D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0, B-nya adalah 2M, berarti 2M kuadrat min 4, A-nya adalah M, C-nya adalah 3M dikurang 8. 2M kuadrat adalah 4, 2 kuadrat 4, M kuadrat M kuadrat. 4 dikali M, 4M dikali 3M menjadi 12M kuadrat, negatif, ya. 4 dikali M, 4M dikali min 8, min dikali min jadi positif, positif 3M sama dengan 0. Kemudian ini 4M kuadrat dikurang 12M kuadrat, ini menjadi min 8M kuadrat. Min 8M kuadrat. Kemudian kita bagi lagi, kita keluarkan. Min 8M kuadrat kita keluarkan, min 8M-nya. Min 8M dikali M jadi min 8M. Min 8M dikali min 4 jadi plus 32M. Seperti ini. Maka ada 2, min 8M sama dengan 0 dan M dikurang 4 sama dengan 0. Ini adalah perkalian faktor, ya. Maka di sini M-nya adalah 0 dibagi min 8 atau M sama dengan M1-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. Nanti kita lihat kenapa dia tidak memenuhi. Dan M dikurang 4 sama dengan 0, 4-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif. M2 sama dengan 4, ini memenuhi. Ini M1 sama dengan 0 tidak memenuhi, kenapa? Karena pada fungsi kuadrat, A-nya adalah M, ya.
A-nya di situ tidak boleh 0. Jadi kalau M-nya 0, berarti A-nya nanti 0. Karena dalam persamaan kuadrat, koefisien dari X kuadrat itu tidak boleh 0. Jadi ini tidak memenuhi. Karena koefisien dari X kuadrat itu tidak boleh 0. Jadi nilai M yang memenuhi adalah 4. Ya, jadi nilai M-nya adalah 4. Demikian untuk contoh yang keempat ini. Ini soal latihan untuk pertemuan yang keempat. Kita setelah memperhatikan pembahasannya, tentunya kita perlu latihan untuk menguji apakah kita sudah memahami atau belum. Saya berharap ini bisa dikerjakan dengan baik. Artinya kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal ini dengan baik, saya rasa kalian sudah bisa memahami. Karena tolak ukurnya adalah latihan, ya. Kalau latihan kamu sudah bisa kerjakan, artinya kamu sudah bisa memahami apa yang kamu pelajari. Kerjakan ini di bukunya sesuai dengan pembahasan tadi, ya. Jadi dikerjakan dengan baik, tulisannya juga beraturan, jelas, sehingga kalau terjadi kesalahan bisa ditelusuri kesalahannya, ya. Karena dalam matematika memang tulisan itu juga sangat menentukan dalam proses pemahaman, ya. Demikian belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan latihan yang diberikan bisa dikerjakan, diselesaikan dengan baik pula, dan juga semoga kita selalu diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan dalam sehari-hari, ya. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.